Masih bersama kami di Sindo Prime, pemirsa. Pak Nurdin, Mas Saidiman, dan Mas Seno juga pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog kita, saya ajak Anda pemirsa, ini adalah situasi terkini dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Kami mohon kerjasamanya. Kami sudah memberikan toleransi banyak waktu. Silakan untuk bisa tertib membubarkan diri. Ya, aparat kepolisian memperingatkan kepada peserta aksi untuk segera menyelesaikan aksinya dan tidak memprovokasi sehingga unjuk rasa berjalan dengan tertib sesuai dengan aturan. Kita lihat di mana barisan dari peserta aksi yang masih berkumpul, pemirsa, di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pemirsa. Ya, saya ajak Anda, masyarakat Indonesia, untuk mendoakan agar aksi ini berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan kritikan-kritikan ini diterima langsung oleh Presiden, tentunya dengan tujuan yang kita harapkan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Hingga saat ini, pemirsa, kami tim liputan di lapangan pun terus mencari informasi ataupun wawancara dari pemerintah untuk menanggapi adanya aksi unjuk rasa mahasiswa dengan tajuk yang sangat kritis ini, Indonesia Gelap. Baik, Pak Nurdin, sambil juga dijawab tentang konsekuensi dari kebijakan yang terjadi saat ini, unjuk rasa ini adalah salah satu bagian konsekuensi sebuah kebijakan pemerintah yang harusnya untuk kemaslahatan rakyat, tapi ada beberapa pihak yang menilai bahwa ini harus dikritisi. Ini bagaimana menjawabnya, Pak Nurdin? Saya kira bahwa memang setiap kebijakan pasti menimbulkan dua hal. Dampak positif dan dampak negatifnya. Tetapi seberapa jauh sebuah kebijakan itu jauh lebih besar dampak positif daripada dampak negatifnya. Saya tidak terlalu paham ya yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Tapi kalau berkaitan dengan efisiensi anggaran, saya tidak terlalu memahami apa topik yang substansial yang punya ketahuan. Tapi kritikan mahasiswa melalui demonstrasi itu hal yang normal dalam sebuah proses demokrasi dan sebuah bangsa. Jadi ini unjuk rasa itu adalah bentuk daripada kepedulian mahasiswa kita terhadap sesuatu yang terjadi di negara kita. Tetapi dari sisi substansinya saya sangat tidak paham ya. Apakah memang ini murni besar negara? Tapi yang jelas bahwa karena kebetulan saya ikut terlibat dalam situ dalam hal memutuskan dia berkaitan dengan mitra Komisi 6 yaitu perdagangan, BUMN, kemudian Batam, kemudian persaingan usaha itu. Nah, kita selalu menekankan bahwa jangan sampai efisiensi tujuannya yang sangat mulia tapi kemudian menciptakan dampak negatif yang menyebar luas, misalnya menciptakan PHK. Nah, di situ kita sudah bahas betul bahwa efisiensi sama sekali tidak menyentuh yang berkaitan dengan belanja pegawai. Satu, yang kedua juga tidak berkaitan dengan belanja bantuan sosial. Dua hal itu sangat dijaga betul oleh legislatif dan ini juga disetujui bersama dengan pemerintah. Dan bahwa Presiden kita waktu kemarin kita silaturahmi Koalisi Indonesia Maju juga menekankan bahwa efisiensi ini sama sekali tidak untuk belanja pegawai dan tidak untuk belanja bantuan sosial. Jadi betul-betul ini murni adalah untuk agar anggaran itu yang dipresentasikan ini, yang disisir ini dengan melalui rekonstruksi anggaran itu bisa untuk kemaslahatan daripada masyarakat banyak yang saya contohkan tadi, sekolah, membangun sekolah dan sebagainya. Tapi kalau dampak negatif itu ya kita juga satu persatu kita bahas, misalnya di sisi perdagangan, misalnya di BUMN, misalnya kemudian di koperasi. Ya, yang paling aneh itu koperasi. Koperasi itu mengurusin daripada Kementerian Koperasi. Itu mengurusin 27 juta anggota koperasi, 136 ribu badan usaha koperasi, tapi anggarannya hanya kurang lebih 300 miliar. Tapi kemudian ketika kita lihat apa yang menjadi fokus Kementerian Koperasi misalnya, saya masih contoh aja. Nah, ternyata anggaran ini cukup untuk yang program, ada 16 program prioritas daripada Kementerian Koperasi, dengan anggaran 300 miliar itu cukup untuk itu. Nah, kita mencegah betul jangan sampai terjadi PHK, karena itu tidak boleh terjadi. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwa nanti biaya pendidikan mahasiswa itu akan meningkat, kemudian bisa menciptakan putus sekolah, nah, itu pasti kita akan melakukan evaluasi dan mencari solusi untuk. Dan saya kira bahwa Presiden yang sangat paham tentang anatomi Indonesia pasti akan mencari jalan keluar bila mana di Kementerian Pendidikan ada pengurangan menciptakan dampak bagi mahasiswa kita. Baik, Mas Seno, artinya sebenarnya ada beberapa yang disampaikan Pak Presiden ini tidak bersangkut ataupun harusnya tidak mempengaruhi dari kesejahteraan masyarakat. Harusnya masyarakat bisa dibantu dengan kebijakan termasuk efisiensi anggaran. Apakah sebenarnya ini hanya miskomunikasi atau sebenarnya rakyat sudah merasakan dampak yang tidak baik dari kebijakan?
Ya, kalau saya katakan bisa jadi ada juga beberapa yang berkaitan dengan kekhawatiran, termasuk soal biaya sekolah itu, biaya kuliah yang akan berdampak kepada naiknya biaya kuliah. Sumber informasinya dari mana? Kan juga dari pemerintah juga. Dan itu yang membuat teman-teman merasa khawatir. Wah, ini gimana nih kalau nanti akan berdampak kepada kuliah? Ini kan akan berlawanan dengan spirit Indonesia Emas yang dicanangkan pemerintah. Misalnya di Papua nih, hari ini kan juga ada demo juga di Jayapura demo, beberapa waktu lalu di Yahukimo. Dan yang disuarakan itu adalah berkaitan dengan kenapa sih daripada makan bergizi gratis itu kenapa kok nggak sekolah gratis saja itu yang diprioritaskan oleh pemerintah, yang itu sebenarnya lebih krusial. Nah, kritikan-kritikan semacam itu kan sebenarnya suatu hal yang baik juga, itu suatu hal yang suatu hal yang konstruktif menurut saya dan bisa jadi perbaikan untuk ke depan. Dan artinya saya yakin lah Pak Prabowo juga akan menerima itu dengan baik, kritikan-kritikan yang disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa. Ini kan bukan sesuatu yang menolak efisiensi anggaran yang nggak penting. Artinya kalau memang yang dipangkas itu hanya untuk ATK, yang dipangkas hanya untuk perjalanan dinas, yang dipangkas betul-betul hanya untuk hal semacam itu, tentu masyarakat juga akan sangat mendukung. Nah, yang jadi kekhawatiran di lapangan itu kan soal tadi itu, bahasanya Pak Saidiman itu inkonsistensinya itu. Nah, itu yang diharapkan ada perbaikan di level bawah, di tingkatan anak buah presiden itu yang bisa melaksanakan. Saya rasa fungsi check and balance ini harus dijaga semuanya. Bukan hanya tugas PDI Perjuangan, bukan hanya tugas partai yang berada di luar pemerintah, tapi semua partai yang ada di parlemen, bahkan teman-teman masyarakat punya hak yang sama untuk menyampaikan kritisismenya kepada pemerintah. Itu Mas Saidiman, jika memang pemerintah Pak Presiden Prabowo memiliki niat baik dari balik semua kebijakan-kebijakannya, tapi mendapatkan kritik dari masyarakat, bahkan ada yang merasa ada khawatir, bahkan merasakannya langsung dampak yang tidak terlalu baik untuk masyarakat. Apa idealnya Pak Presiden menerima kritikan seperti ini? Apakah harus menemui langsung kepada masyarakat untuk menjelaskan hal ini, termasuk dalam aksi unjuk rasa saat ini? Saya kira Pak Presiden kan sering juga menyatakan bahwa di dalam demokrasi tentu kritikan boleh, tetapi kita juga melihat ada sejumlah persoalan ya kalau kita lihat pidato-pidatonya Pak Presiden, termasuk pidato terakhir misalnya di hari ulang tahun Partai Gerindra gitu ya, berkali-kali misalnya agak justru merespons kritikan itu dengan cara yang menurut saya kurang elegan gitu dari seorang presiden yang seharusnya menerima kritik, yaitu misalnya dengan menyatakan dasmu atau apa kata-kata semacam itu. Saya orang Sulawesi nggak terlalu ngerti kata itu, tapi baru sekarang tahu oh itu kurang elok gitu ya dikatakan oleh seorang presiden di tengah situasi di mana kebijakan dikeluarkan dan itu mendapat respon dari publik, kemudian direspon dengan cara seperti itu oleh presiden, misalnya menurut saya itu kurang elok. Mestinya ya dijawab dengan sebenar-benarnya, atau misalnya menyatakan bahwa yang melakukan kebijakan-kebijakan kemudian dikritik oleh raja-raja kecil misalnya, menurut saya ungkapan-ungkapan semacam itu seharusnya tidak dilakukan, tetapi menunjukkan kepada publik bahwa kebijakan yang sudah dikeluarkan itu betul-betul dilakukan secara sangat serius dan mempertimbangkan ya sejumlah konsekuensi. Dan publik juga akan lihat ada beberapa kebijakan yang mungkin tidak dipertimbangkan konsekuensinya, misalnya soal distribusi gas yang baru lalu itu yang menyebabkan ada orang meninggal. Itu kan dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kemudian dibatalkan kembali karena ternyata melihat ada konsekuensi. Nah, ini kan menunjukkan pertama inkonsistensi, yang kedua itu menunjukkan bahwa pemerintah mungkin kurang serius di dalam melakukan kajian terhadap implikasi yang mungkin muncul dari kebijakan yang diambil. Kita sadar bahwa sebuah kebijakan dalam kebijakan publik itu selalu ada trade off kan. Nah, ini yang harus ditimbang secara matang oleh pemerintah saya kira. Baik, Mas Saidiman, Mas Seno, dan Pak Nurdin, saya ajak rekan-rekan semuanya termasuk pemirsa untuk melihat situasi terkini jalannya aksi mahasiswa di Patung Kuda yang ternyata hingga sekarang masih belum berhenti, masih belum berlangsung. Ada rekan Irfan Hardiansyah di kawasan Patung Kuda Jakarta ya. Irfan, selamat malam. Apa alasan para mahasiswa ini masih bertahan, bahkan ada aksi pembakaran kembali di sana? Ya, Yudi dan juga pemirsa, dapat dilihat dari layar kaca Anda bahwa untuk saat ini para mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia masih bertahan di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan memang di tengah huru-hara kebijakan efisiensi anggaran, BEM seluruh
Indonesia menggelar aksi yang dimulai dari pukul 13.45 hingga saat ini, dan tentunya tadi kami juga melihat dari pantauan kami memang mahasiswa saat ini masih terus bertahan dan berusaha untuk membuka salah satu beton. Dan terlihat di layar kaca Anda, pemirsa, beginilah situasi terkini. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu mahasiswa di tempat kami melaporkan saat ini, karena hingga saat ini mahasiswa ini masih terus bertahan dikarenakan memang tidak ada tanggapan ataupun ya, situasi sudah mulai tidak kondusif, pemirsa. Karena memang tadi juga kami mendapatkan informasi dari salah satu mahasiswa bahwa memang bertahannya mereka di sini karena tidak ada tanggapan dari pihak istana ataupun pemerintah yang menemui mereka begitu. Dan tentunya BEM seluruh Indonesia juga ini menggelar aksi dengan mengangkat tema Indonesia Gelap yang dianggap seluruh kebijakan pemerintah dilaksanakan tanpa adanya transparansi. Kemudian juga tema ini sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah yang menggaungkan Indonesia Emas 2045. Irfan, sementara BMSI menganggap, ya Yudi. Irfan, bisa dijelaskan apa yang dilakukan para mahasiswa ini? Saya lihat mencoba menarik sesuatu menggunakan tali bersama-sama. Apa yang mereka lakukan ini, Irfan? Ya, bisa dilihat dari layar kaca Anda, Yudi dan juga pemirsa, bahwa para mahasiswa ini sedang berjuang ataupun melakukan untuk membuka salah satu beton yang memang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya para mahasiswa ini sedang berusaha untuk membongkar ataupun membuka salah satu beton untuk bisa menerobos ataupun masuk ke Istana Negara. Dan tentunya tadi juga kami mendengarkan himbauan dari pihak kepolisian bahwa aksi pada sore hari ini dibatasi hingga pukul 18.00, namun para mahasiswa ini hingga saat ini masih terus bertahan dikarenakan dianggap tidak puas dengan aksi ataupun aspirasi yang disampaikan terhadap mereka kepada pemerintah, tidak ada tanggapan hingga saat ini. Dan tentunya tadi aksi bakar-bakar juga sudah dilakukan mulai dari spanduk, kemudian juga ban sudah dilakukan. Namun hingga saat ini para mahasiswa juga masih terus bertahan dan tidak pantang pulang hingga saat ini. Yudi. Baik, terima kasih Irfan. Kami terus menantikan laporan terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta. Seperti apa lengkapnya di sana. Mungkin dialog kita akan menuju ke Pak Nurdin, Mas Seno dan Mas Saidiman untuk closing statement. Bagaimana Pak Nurdin terkait dengan adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung saat ini, Pak Nurdin? Singkat saja, Pak. Saya kira kita harus menghormati ya, di negara demokrasi itu kritikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui demonstrasi adalah sesuatu yang biasa dalam kerangka kita ingin mendengar aspirasi dari semua pihak yang berkaitan dengan sebuah kebijakan. Oleh karena itu kita harus menghormati ini. Hanya kita mohon, kita mengharapkan adik mahasiswa ini tertiblah dalam berjuang aspirasi, jangan menciptakan keonaran, apalagi anarkis dan sebagainya, sehingga apa yang menjadi tuntutannya itu bisa dengan baik oleh pemerintah dicarikan solusi. Nah, saya terus terang saya tidak memahami apa yang menjadi tuntutan substansial dari adik mahasiswa, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati di sebuah negara demokrasi di mana keterbukaan, transparansi adalah sesuatu yang merupakan hal yang sangat wajar dalam proses demokrasi kita. Tapi yang penting adalah jangan kemudian kita memperjuangkan sesuatu menciptakan dampak yang lebih buruk. Nah, itu hal yang kita tidak hindari, karena bahwa perjuangan kita senantiasa menggaungkan yang namanya persatuan, kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan itulah jati diri bangsa Indonesia. Baik, Mas Seno, tanggapannya Mas, silakan. Ya, terima kasih. Saya rasa ini ya suatu potret yang cukup memprihatinkan. Artinya ini kan ungkapan pesimisme yang luar biasa. Indonesia Gelap ini kan bukan suatu judul yang biasa, Mas. Tapi rasanya kan sudah
Seakan-akan tidak ada jalan terang di depan itu. Dan ini merupakan ungkapan yang kalau mengikuti, mencermati media sosial, sudah cukup ramai setidaknya sebulan terakhir ini dipercakapkan melalui berbagai isu, dan hari ini ada sebuah akumulasi aksi di mana-mana. Tidak hanya di Jakarta sebetulnya, tapi di banyak kota-kota besar yang kalau kita lihat juga menggelar aksi serupa. Artinya sebenarnya ini adalah sebuah alarm bagi semuanya, terutama bagi elit-elit politik, bagi kita orang-orang politik, politisi dimanapun, partai apapun sebenarnya, itu melakukan sebuah evaluasi introspeksi luar biasa dan menghadirkan kembali bulir-bulir keteladanan sebisa mungkin di tengah masyarakat. Kalau spiritnya adalah efisiensi, maka harus menjadi sebuah way of life bagi semuanya, ya betul-betul konsisten melakukan efisiensi betul. Kalau memang ditujukan untuk rakyat, ya memang harusnya fokus kerja-kerja dan percakapan publiknya adalah untuk rakyat. Jika memang membahas tentang Indonesia Emas 2045, ya semua daya upayanya adalah untuk penegakan hukum yang berkeadilan, ekonomi yang kerakyatan, dan seterusnya, bukan malah kepada urusan-urusan politik pragmatis, politik kekuasaan yang bagi rakyat rasa-rasanya kong kali kong di antara elit itu sudah terlalu banyak yang membuat mereka seperti ini. Itu yang saya rasa menjadi sebuah alarm bagi kita. Baik, terakhir Mas Saidiman, closing statementnya seperti apa? Singkat saja Mas. Saya kira ada dua yang harus kita perhatikan dari aksi unjuk rasa ini. Pertama adalah bahwa dari sisi kebijakan memang ada persoalan yang saya kira harus diperhatikan kembali oleh pemerintah, walaupun niatnya baik, tapi kalau di dalam pelaksanaannya misalnya atau instrumen yang digunakan untuk mencapai niat baik itu bermasalah, tentu bisa mengusik nurani para mahasiswa, ya terutama mahasiswa ini penting karena mereka adalah kelas masyarakat yang terdidik, tentu penilaian mereka relatif lebih objektif gitu. Yang kedua, slogan mengenai stabilitas dari pemerintah yang selalu digaungkan oleh pemerintah dengan cara merangkul semua kekuatan politik, itu saya kira itu tidak menjamin akan benar-benar terjadi stabilitas kalau kebijakan yang dikeluarkan itu mengusik persoalan paling mendasar dari publik, karena publik sendiri bisa melakukan gerakan walaupun di tingkat elit itu terjadi tadi bahasanya Mas Seno kong kali kong atau kerjasama atau solidaritas yang sangat kuat di antara mereka, tetapi kalau kebijakannya bermasalah di tingkat bawah, maka masyarakat yang akan turun langsung ke jalan menuntut hak mereka. Baik, terima kasih banyak Pak Nurdin, Mas Seno dan Mas Saidiman sudah menemani untuk menyaksikan seperti apa jalannya unjuk rasa di Patung Kuda ini. Dan saya juga mengajak masyarakat agar mendoakan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta ini berlangsung dengan tertib sehingga bisa meneruskan apa yang diinginkan masyarakat agar program menjadi lebih sejahtera. Terima kasih rekan-rekan semuanya, selamat malam. Assalamualaikum. Pak Saidiman, makasih. Terima kasih. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime sambil kita juga kembali memantau situasi terkini. Ini Jalan Medan Merdeka Barat pemirsa, yang masih berlangsung aksi unjuk rasanya.